Shalom, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, melalui video ini, saya ingin menanggapi kisruh di media sosial beberapa waktu yang lalu tentang penyaliban Yesus Kristus, yaitu apakah penyaliban Yesus Kristus itu rencana Allah Bapa di sorga atau rencana iblis. Tanggapan ini saya sudah siapkan pada saat kisruh itu terjadi. Namun karena kesibukan, baru ada waktu saya sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kisruh tentang penyaliban Yesus ini berawal dari pernyataan Pak Edis TV yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus Kristus bukan rencana Bapa di sorga, tetapi rencana iblis. Edis mengutip dua bagian ayat Alkitab yang menjadi dasar argumennya. Yang pertama, Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai dengan 44. Kemudian 1 Korintus 2 ayat 8. Pernyataan Edis TV ini, saudara-saudara, kemudian dibantah oleh Bom-Bom sampai Bom-Bom mengatakan bahwa Edis TV itu sesat dan jangan dukung dia. Kisruh ini kemudian dikedengakan oleh sahabat kita, Pendeta Ezra Sorus, salah seorang apologet Kristen yang terkenal di Indonesia saat ini. Apa yang telah disampaikan Bapak Pendeta Ezra Sorus menurut saya sudah cukup. Namun saya ingin memberi penegasan sedikit mengenai hal ini supaya saling melengkapi. Ada beberapa hal yang saya sampaikan tentang kisruh ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kehadiran saudara Edis TV dalam pelayanan di media sosial. Beliau dipakai Tuhan sangat luar biasa. Kita patut mengapresiasi beliau. Pelayanannya, jujur saya katakan bahwa saya sendiri tidak sanggup melakukan hal seperti itu meskipun saya seorang doktor teologi. Saudara Edis TV ini bukan hanya sebagai apologet Kristen, tetapi beliau saya sebut sebagai penginjil internasional. Yang kedua, saudara-saudara kalian, saya perlu jelaskan kalau kita ingin memahami Injil Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai dengan 44 dan 1 Korintus 2 ayat 8 yang sempat jadi bahan kisruh ini dengan benar, artinya kita mau memahaminya dengan benar, dalam kaitannya dengan penyaliban Yesus Kristus, maka pertama-tama kita harus memahami teksnya dan latar belakangnya. Kemudian kita harus memahami konteksnya. Bahkan kita harus melihat ayat-ayat itu dalam konteks keseluruhan Alkitab. Sehingga kita tidak salah memahami apa sebenarnya yang diajarkan dalam ayat-ayat itu. Tentu cara memahami seperti ini, saudara-saudara, tidak hanya berlaku pada Injil Yohanes 8 ayat 42 sampai 44 dan 1 Korintus 2 ayat 8, tetapi pada semua nas Alkitab. Yang ketiga, khusus Yohanes 8 ayat 42 sampai 44, saya ingin sedikit jelaskan bahwa menurut tradisi gereja, Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, anak Zebedeus, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Injil ini ditulis oleh Yohanes atas ilham Roh Kudus tentunya, sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Injil ini, saudara-saudara, pada awalnya ditujukan kepada orang Kristen secara umum, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang sedang meragukan keilahian Yesus. Dengan demikian, tujuan penulisan surat ini
telah dijelaskan dalam pasal 20 ayat 31, yaitu supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh iman mereka memperoleh hidup dalam nama Yesus. Kalau kita baca Yohanes 8 ayat 42 sampai 44, konteksnya pada saat itu Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul di Bait Allah di Yerusalem. Ini bisa kita baca di pasal 8 ayatnya yang ke-20. Pernyataan Yesus dalam teks ini dilatar belakangi oleh adanya sekelompok orang Yahudi di Bait Allah yang berdebat dengan Yesus, yaitu para pemimpin agama Yahudi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Abraham, namun sedang berusaha mencari cara untuk membunuh Yesus. Makanya di ayat 44 Yesus mengatakan kepada mereka, "Iblislah yang jadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Di mana salah satu keinginan besar dari bapa mereka, yaitu iblis, adalah untuk membunuh Yesus. Nah, saudara-saudara, saya ingin sedikit memberi pemahaman kepada kita tentang arti dari kata keinginan-keinginan dalam ayat 44 ini dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahwa kata ini berasal dari kata epitimias, yaitu bentuk jamak dari epitimia, yang artinya hasrat, dorongan batin, atau nafsu atau keinginan hati. Jadi jelas di sini, saudara-saudara, bahwa Yohanes 8 ayat 44, Yesus menjelaskan bahwa kematian Yesus di kayu salib hanya keinginan iblis, ya, hanya hasrat, dorongan batin atau nafsu atau keinginan iblis, bukan rencana iblis. Jadi kata epitimias itu tidak boleh diterjemahkan sebagai rencana. Selanjutnya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, khusus mengenai 1 Korintus 2 ayat 8. 1 Korintus 2 ayat 8 mengatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ada beberapa yang perlu saya jelaskan dari ayat ini. Yang pertama, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 54 sampai 55 Masehi. Dialamatkan pertama kali kepada umat Kristen yang ada di Korintus. Salah satu tujuannya meluruskan pemahaman teologis mereka tentang hikmat Allah versus hikmat dunia. Kedua, di ayat 8 ini kita menemukan kata gantinya. 2 kali ditulis dalam huruf kecil. Di sini tadi dikatakan di ayat 8 ini, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Nya di sini ditulis dalam huruf kecil. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, ya, juga ditulis dalam huruf kecil. Nah, saudara-saudara, huruf kecil ini tidak menunjuk atau tidak merujuk kepada Yesus Kristus, atau bukan kata ganti tentang nama Yesus Kristus. Ya. Jangan salah memahami hal ini, dan saudara bisa langsung baca dalam Alkitabnya. Dan kalau kita lihat konteksnya dari ayat 6 sampai dengan ayat 16, kata gantinya di ayat 8 ini merujuk pada hikmat Allah, bukan kepada Yesus Kristus. Hikmat Allah yang dimaksudkan di sini adalah rencana keselamatan Allah yang telah ditetapkan sejak kekekalan, yaitu keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Meskipun pada akhirnya menuju kepada Yesus, tetapi katanya di situ tidak berarti
mengarah kepada diri Tuhan Yesus, tetapi hikmat Allah. Nah, saudara-saudara, Paulus mengatakan tidak ada penguasa dunia yang mengenal hikmat Allah itu. Jika mereka mengenalnya atau mengenal hikmat Allah itu, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, saudara-saudara, selanjutnya penguasa dunia yang dimaksud di dalam ayat yang ke-8 ini, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata archon, aionos. Artinya penguasa zaman atau penguasa era. Ini merujuk kepada penguasa pemerintahan Romawi yang memerintah pada masa penyaliban Yesus Kristus. Dalam konteks ini tidak merujuk kepada iblis, meskipun secara tersirat bahwa mereka ini termasuk orang-orang yang turut melakukan keinginan iblis. Jadi sekali lagi, bukan rencana iblis, tapi keinginan iblis. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, penyaliban Yesus adalah rencana besar dari Allah Bapa. Tetapi rencana besar itu diinginkan oleh iblis. Nah, kata rencana dalam bahasa Yunani yaitu boule atau protesis. Artinya keputusan resmi yang tujuannya sudah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistemik. Rencana ini yaitu rencana penyaliban Yesus yang adalah rencana dari Allah Bapa, bukan rencana iblis, tapi hanya keinginan iblis. Ini dimulai setelah kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Allah Bapa merencanakan hal itu. Jadi sekali lagi, bukan rencana iblis, tetapi keinginan iblis. Dalam Alkitab, saudara, ada beberapa bukti biblika yang menyatakan bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah rencana besar dari Allah Bapa. Mari kita lihat beberapa ayat sebagai buktinya. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 sampai 24. Di sana dikatakan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yang kedua, 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Dikatakan demikian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kemudian yang ketiga, Ibrani pasal 10 ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sekali lagi, saudara-saudara, bahwa dari semua bukti-bukti biblika ini dan dari sisi pengertian dalam bahasa Yunani, terutama perbedaan antara kata rencana dan keinginan, kita bisa sekali lagi simpulkan bahwa penyaliban Yesus itu bukan rencana iblis, ya, tetapi rencana dan kehendak Bapa di sorga. Namun, iblis menginginkan hal itu atau menghendaki hal itu. Semoga penjelasan singkat dan sederhana ini dapat memberi sedikit pencerahan kepada umat Kristiani yang sempat bingung ketika melihat dan mendengar di media sosial kisruh antara Pak Edis TV dan Bon TV berdebat soal ini, ya. Dan saya berharap kiranya iman kita kepada Yesus Kristus tetap bertumbuh dan berbuah di tempat di mana kita tinggal, di tempat di mana kita bekerja dan melayani masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.